Selamat pagi, siang, sore, maupun malam untuk Beta. Perkenalkan, saya adalah Cheryl Mesita dengan NIM 229111408 dan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah keterampilan komunikasi kelas 21D. Dan bentuk tugas ini adalah video pidato persuasi dengan topik tertentu. Dan topik yang saya ambil pada hari ini adalah self-harm dengan audiens remaja. Halo teman-teman semua, perkenalin nama aku Cheryl Mesita, aku dari Universitas Sanata Dharma jurusan Psikologi. Nah, mungkin untuk memudahkan memanggil aku, teman-teman bisa panggil aku Mei aja ya. Dan sebelumnya juga aku izin untuk memakai bahasa yang lebih santai. Kenapa? Karena supaya topik yang aku bawakan hari ini tersampaikan dengan baik ke teman-teman dan lebih mudah dicerna. Dan juga umur kita nggak beda jauh ya teman-teman. Oke, apa kabar nih semuanya? Gimana kuliah, sekolahnya? Semoga masih lancar-lancar aja ya. Dan kalau misalnya kesulitan, semangat ya teman-teman. Dihadapin aja, kita pasti bisa, oke? Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, aku mau ngasih tahu nih topik apa sih yang akan aku bawain hari ini. Ya, topik yang akan aku bawakan pada hari ini adalah self-harm. Mungkin di beberapa telinga teman-teman udah nggak asing ya, apa itu self-harm, kenapa, dan bagaimana. Dan untuk teman-teman yang belum tahu, self-harm itu adalah tindakan atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri demi mengalihkan rasa sakit psikis ke fisik. Dan biasanya self-harm ini tuh terjadi pada usia remaja sampai dewasa awal. Nah, teman-teman, pada dasarnya self-harm itu apa ya? Self-harm itu tuh pelakunya, maksudnya yang melakukan itu ingin mengalihkan rasa sakit yang ada di hati mereka, di batin mereka, di psikis, di perasaan mereka, pokoknya ke fisik. Jadi mereka tuh nggak mau ngerasain sakitnya tuh di perasaan gitu, makanya mereka mengalihkannya ke fisik. Nah, untuk bentuk-bentuk self-harm apa aja sih? Banyak banget teman-teman. Dan yang paling umum itu adalah menyayat tangan atau kaki, itu paling umum. Tapi sebenarnya teman-teman, banyak banget bentuk self-harm dan kadang tuh kita nggak menyadari kalau itu self-harm. Nah, self-harm ini tuh nggak cuma terjadi pada di saat kita sedih atau marah atau gimana-gimana ya teman-teman. Self-harm juga bisa terjadi di saat kita merasa panik. Misal, kayak teman-teman ini lagi panik. Nah, teman-teman tuh gigitin kuku teman-teman sampai yang kepotong ataupun jari-jari sininya mengelupas. Itu termasuknya udah self-harm ya teman-teman, karena teman-teman tuh ingin mengalihkan rasa panik itu tapi dengan cara gigitin kuku, dan itu sakit kan, tapi teman-teman tuh admit kalau itu tuh mengalihkan rasa panik teman-teman gitu. Itu juga termasuk self-harm ya teman-teman. Dan ada apa lagi sih? Makan pedas. Bukan setiap kali makan pedas itu berarti self-harm ya, bukan. Jadi maksudnya pas makan makanan pedas itu, misal teman-teman nih galau atau apa gitu, nah teman-teman tuh kayak, aku harus makan pedas nih supaya aku nangis, supaya ini, itu termasuknya self-harm. Karena pada dasarnya orang-orang yang self-harm tuh juga gak ngerti atau gak tahu gimana cara meluapkan emosi mereka dengan benar, gimana cara mengekspresikan emosi mereka dengan benar gitu. Makanya mereka tuh kebanyakan beralih ke self-harm teman-teman. Nah, contoh-contoh self-harm lain tuh apa sih? Ada membenturkan kepala ke tembok, itu juga masuk ke self-harm. Nyabutin rambut itu self-harm teman-teman. Terus gigitin kuku kayak yang tadi aku bilang, itu juga termasuk ke self-harm ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanya gimana sih cara mengatasi self-harm ini gitu, sebenarnya cara mengatasi itu dibagi dua ya teman-teman. Ada yang cara mudahnya atau cara simpelnya, dan ada juga cara yang kalau sudah fatal atau sudah gawat. Nah, cara simpel atau mudahnya untuk mengalihkan self-harm ini tuh biar nggak self-harm gimana? Nah, contohnya tuh yang pertama, mungkin kalian bisa berbagi rasa sakit kalian ke orang-orang terdekat ya teman-teman. Misalkan sahabat kalian, teman kalian, ataupun kalau misal keluarga kalian emang pikirannya terbuka untuk hal seperti ini, kalian bisa banget ngomong ke orang tua kalian kalau misalnya, Pak, aku nih sedih tapi aku nggak tahu cara ngeluapinnya dan aku malah self-harm, gimana ya gitu. Atau kalian ceritain keluh kesah kalian gitu. Dan kalau ke temen tuh sebenarnya mirip-mirip juga, cuma lebih ke kalian mungkin bisa curhat ya, kayak
Maksudnya biar kalian gak self harm, kalian mending curhatin aja apa yang kalian rasain ke teman kalian, supaya kalian tuh gak self harm gitu. Nah, dari case-case kebanyakan ya, kayaknya sih paling aman tuh cerita ke teman dulu ya teman-teman. Jadi kalian tuh menceritakan keluh kesah kalian, galaunya kalian, marahnya kalian, sedihnya kalian tuh ceritain, diluapkan, ditumpahkan, supaya kalian tuh gak mengalihkan rasa ini tuh ke self harm gitu ya teman-teman. Nah, cara-cara lainnya tuh juga kalian bisa nulis jurnal. Jurnal ini kalian mau dekor dengan cantik juga boleh banget, supaya itu juga menaikkan mood kalian. Dan jurnal ini tuh bisa berisi hari-hari kalian gitu loh teman-teman. Jadi kayak misal hari ini kamu marah, hari ini kamu sedih, hari ini kamu kesel, kamu tulis aja, kalian tulis aja di jurnal itu. Jadi kayak, aku marah banget hari ini, aku sedih banget karena ini, hari ini aku kayak gini, hari ini aku kayak gini, hari ini aku ngapain aja. Itu salah satu caranya. Kalau itu juga termasuk alternatif kalau misalkan kalian emang gak percaya atau gak ada tempat buat cerita gitu ya teman-teman. Terus jurnal itu bisa banget, karena kalau kalian coba, itu menurutku ya, sepengalamanku tuh lumayan menumpahkan rasa emosiku gitu. Itu lumayan melegakan aku, jadi gak bener-bener numpuk di dalam gitu loh teman-teman. Dan cara lainnya tuh ada olahraga. Kalian bisa banget mengalihkan pikiran kalian dengan olahraga. Jadi tuh kayak misal kalian lari berapa kilometer, itu tuh bisa mengalihkan pikiran sambil dengerin lagu, itu juga bisa mengalihkan pikiran. Terus juga kalian bisa menggambar misalnya. Kayak yang tadi aku bilang, self harm paling umum kan nyayat-nyayat tangan ya. Itu kalian bisa banget loh ngegambar di tangan. Kalian juga tentunya bisa ngegambar di kertas, di kanvas, asal jangan vandalisme ya teman-teman, karena itu ilegal. Oke, terus cara-cara selanjutnya tuh apa lagi? Kalian bisa mencari kesibukan, kayak misalnya ngerjain tugas, kayak ngebut tugas, itu tuh mengalihkan pikiran banget loh teman-teman. Dan mungkin kalian juga bisa berorganisasi, masuk organisasi, komunitas, ekskul, UKF, UKM. Mungkin itu bisa kalian lakukan juga demi menyibukkan diri kalian, supaya kalian tuh nggak terus-terusan berpikir untuk self harm, karena self harm ini kadang nggak terjadi di saat orang-orang itu sedih doang loh teman-teman. Kadang ya, karena saking udah kebiasaannya self harm, itu tuh orang-orang bisa ngelakuin itu secara rutin gitu. Nggak cuma pas mereka sedih doang gitu. Udah banyak banget yang ngelakuin self harm dengan kayak udah biasa aja gitu, udah rutin, dan bahkan ada yang sampai gak ngerasain sakitnya lagi gitu. Itu contoh-contoh hal-hal mudah untuk mengalihkan kalian dari self harm ya teman-teman. Tapi kalau kalian merasa dari cara-cara tersebut udah gak ada yang bisa membantu kalian bisa banget reach out ke profesional ya teman-teman. Kalian bisa konseling ke psikolog, misalnya ke konselor. Sekarang tuh udah banyak banget cara-cara mudah buat konsul ya teman-teman. Kalian gak harus bener-bener datang ke tempatnya. Sekarang tuh udah banyak banget konsul online. Kalian bisa konsul online dulu nih, misalnya, Bu, Pak, Dok, gimana ya, aku nih gini, gimana cara mengalihkannya. Karena profesional lebih tahu gimana cara mengalihkan hal tersebut ke yang lebih baik gitu ya teman-teman. Nah, kalau kalian masih bertanya-tanya, kok bisa ya orang-orang tuh self harm, dan apa aja sih penyebab self harm itu? Nah, contohnya tuh banyak banget teman-teman, kayak misalnya masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah percintaan. Dan kenapa sih mereka sampai self harm? Ya kayak yang tadi aku bilang ya teman-teman, pelaku-pelaku self harm ini tuh gak tahu atau belum tahu cara meluapkan emosi dengan benar, meluapkan ekspresi mereka dengan benar. Makanya mereka melakukannya malah ke self harm, yang menurut mereka tuh, aku gak mau ngerasain ini, jadi aku mendingan self harm aja daripada aku ngerasain sakit yang di sini tuh gak hilang-hilang gitu. Dan kadang tuh mereka ada gak bisa nangis, makanya perlu dipancing dengan self harm supaya mereka bisa nangis karena ngerasain sakit fisik itu. Nah, kenapa sih orang-orang ini bisa gak tahu cara mengekspresikan emosi atau meluapkan emosi mereka? Nah, karena tadi aku bilang, self harm itu baik terjadi pada remaja dan sampai dewasa awal. Nah, usia-usia remaja sampai dewasa awal nih masih terbilang labil dan
gonjang ganjing ya teman-teman. Apalagi kita remaja pasti ngerasain kan gimana rasanya sedih, galau, yang merasa dunia tuh udah gak berpihak ke kita. Itulah kenapa orang-orang pada self harm ya teman-teman. Dan jadi kalau misalkan di sekitar kalian ada yang self harm atau ada yang melakukan hal-hal tersebut, kalian reach out ya teman-teman, kalian rangkul mereka. Kalian gak perlu sampai benar-benar membantu mereka kayak misalnya ke psikolog atau apa, enggak. Kadang orang-orang yang self harm ini tuh ya gak punya tempat cerita juga gitu teman-teman. Walaupun pada saran awal sebelumnya aku bilang cerita ke teman-teman atau ke siapapun, tapi beberapa pelaku self harm ini gak tahu atau gak punya temen buat meluapkan hal tersebut. Mungkin kalau kalian ketemu orang-orang yang melakukan self harm, kalian bisa nge-reach out mereka dan merangkul mereka, menemani mereka. Mereka tuh cuma perlu tempat untuk berkeluh kesah ya teman-teman. Jadi kesimpulannya pada hari ini itu aku nggak cuma menjelaskan apa itu self harm dan bagaimana itu self harm, tapi aku juga mengajak teman-teman buat tidak melakukan self harm, dan mengajak teman-teman juga untuk merangkul teman-teman kita yang mungkin melakukan self harm ini. Jadi aku mengajak kalian dengan saran-saran tadi, saran-saran mudah tadi, supaya kalian teralihkan dari self harm. Jadi atau mungkin kalau di antara teman-teman sekarang nih ada yang abis melakukan self harm atau masih melakukan self harm, mungkin bisa mulai diterapkan pelan-pelan ya teman-teman dari saran-saran yang aku bilang tadi. Sebenarnya ada sarannya ketinggalan sih. Kalian tuh bisa banget loh beres-beres kamar. Beres-beres kamar itu benar-benar mengalihkan pikiran, guys. Percayalah padaku, beres-beres kamar tuh benar-benar mengalihkan pikiran kalian. Kalian kalau mau ambil seharian mau beres-beres kamar tuh gak apa-apa banget teman-teman. Selain itu tuh bener-bener positif, karena satu, kamar kalian gak berantakan. Kedua, kalian teralihkan dari self harm tersebut. Oke teman-teman, jadi jangan lupa ya sama yang aku bilang tadi. Aku di sini tuh mengajak kalian supaya nggak melakukan hal-hal tersebut dan menambah pengetahuan kita juga apa itu self harm, bagaimana menghadapinya dan kenapa bisa terjadi. Jadi teman-teman juga gak tidak meng-underestimate orang-orang yang self harm, kayak kok lu self harm sih, kok lu begini sih, lu gak sayang sama diri sendiri. Enggak teman-teman, mereka tuh sayang banget sama diri mereka, cuma mereka tuh gak tahu cara mengekspresikannya aja gitu. Mereka gak tahu cara meluapkan emosi mereka aja, makanya mereka self harm. Jadi kayak yang aku bilang tadi, yang aku sudah ulang-ulang, aku ngajak kalian supaya gak self harm, dan juga rangkul teman-teman kita yang mungkin sedang di bawah, sedang down, sedang mental breakdown ya, sampai-sampai self harm. Reach out mereka ya teman-teman, karena self harm ini tuh kadang nggak berhenti sampai self harm aja. Kadang tuh self harm ini malah jadi meningkatkan resiko bunuh diri ya teman-teman. Dari yang low banget, itu resiko bunuh diri bisa jadi segini gara-gara self harm. Jadi itulah kenapa aku bilang kalau kalian ketemu sama orang-orang yang self harm, tolong dirangkul ya teman-teman. Mereka tuh cuma butuh tempat cerita. Mereka nggak butuh kalian tuh bener-bener ke mereka, tapi mereka cuma butuh tempat cerita teman-teman. Oke, semoga topik hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau kalian mau nanya-nanya tentang hari ini atau topik-topik lainnya, kalian bisa menghubungi aku di Instagram yang tertera di belakang ini ya teman-teman. Kalian bisa menghubungi aku di sana. Aku sangat open untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, ataupun kalian mau curhat juga boleh banget. DM ku open untuk kalian semua ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Semoga topik hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan di topik-topik selanjutnya.